Soalnya aku tahu itu dari Oscar. Itu nggak cuma Oscar doang, tapi di musik-musik video juga sering dipakai. Kalau misalnya ngomongin yang handheldnya biasanya kalau di syutingan gede tuh pakai easy rig gitu. Ya, oh iya betul. Halo kerabat, balik lagi sama aku Ojos dan Bang Wan di Mending Mana. Hari ini kita bakal bahas mending mana workflow kamera movement atau kamera still. Kalau kemarin kan kita fungsinya, sekarang workflow-nya. Mending mana nih? Oke, kita bakal ngebahas tentang workflow di kamera movement dan kamera still dari dua sudut pandang ya, dari praproduksi sama pasca-produksi. Karena kan kalau pakai kamera cuma di praproduksi sama produksi aja ya. Di pasca ya tinggal editing aja, nggak usah pakai kamera lagi. Jadi kita bakal bahas dari dua sudut pandang itu. Oke, kalau misalnya nih kita mau syuting pakai movement kamera, workflow-nya nih pas praproduksi ini apa aja nih yang harus kita siapin? Mau pakai movement itu ya pasti budgetnya. Karena balik lagi, itu kan kalau misalnya pakai kamera movement yang banyak, otomatis kita harus tahu pakai alatnya apa. Pakai gimbal, steadicam. Misalnya kayak gitu, gimbal, steadicam, dolly. Waduh, banyak banget tuh. Banyak banget. Bisa mungkin pakai crane kan. Benar banget. Ada yang paling baru tuh pakai robot. Oh iya, Bolt. Soalnya aku tahu itu dari Oscar. Itu nggak cuma Oscar doang, tapi di musik-musik video juga sering dipakai tuh kayak contohnya musik videonya Kendrick Lamar. Oh iya bener, Humble ya, bener ya, Humble. Itu kan ada kamera movement-nya set gitu. Kayak seolah-olah kameranya pindah dari sana ke sini, terus bawa lagi. Iya, dan itu tuh ternyata di program. Jadi robotnya tuh gitu bisa gerak sendiri, kayak maju, mundur, terus gerak kemana. Oh itu nggak digerakin sama orang manual gitu? Iya, enggak. Harus di setting dulu. Jadi nanti titik-titiknya bakal sama. Kayak gitu. Wah, itu budgetnya makanya ya harus diperhatiin. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau pakai gerakan panning doang, ya nggak usah robot. Pakai tripod aja udah cukup ya. Pakai tripod biasa kayak pakai tripod foto gitu. Iya. Itu udah cukup banget. Nah, makanya yang perlu diperhatiin ketika praproduksi, ketika pakai kamera movement itu yang pertama budgetnya. Terus apa lagi ya? Lighting nggak ya? Benar. Iya nggak sih, bener ya? Betul. Karena kan kayak ketika banyak pergerakan, walaupun sekecil apapun movementnya, kayak cuman panning doang, itu penempatan lighting kayaknya tetap harus diperhatiin ya. Betul banget, karena ya ngomongin kamera movement, kameranya bergerak. Pemainnya juga biasanya bergerak. Jadi harus tahu nih buangannya kayak alurnya tuh mau kemana aja. Terus nanti kan mungkin biasanya lampu-lampunya kan diumpet-umpetin atau nanti pakai practical lightnya taruhnya di mana aja. Mungkin yang paling ngaruh tuh kayak kalau misalnya kameranya panning mungkin nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget ya, mungkin lebih ke bocoran aja. Tapi kalau kayak kameranya misalnya dia tuh muter, jadi angle-nya tuh beneran berubah. Jadi kalau panning kan dia ngadep doang kan noleh. Nah ini kameranya tuh muter seret. Oh ini kayak parallax gitu ya. Parallax gitu. Jadi dia geser tapi kameranya juga di pan. Iya juga di pan. Itu kan perspektifnya beda kan. Nah itu lightingnya harus beneran dipikirin. Jadi dari titik A ke titik B jangan sampai yang titik A oke, yang titik B aneh kan. Iya, polosnya beda. Nanti tiba-tiba wah pas di panning, wah ini lampu di pojok masih masuk terus ternyata hasil dari lampu misalnya nggak masuk nih, nggak bocor, tapi hasil dari lampunya aneh gitu loh, ternyata dari perspektif yang berbeda. Beneran harus diperhatiin makanya. Jadi jangan cuma fokus ke perspektif A aja, perspektif yang B juga setelah dipindah itu harus diperhatiin. Itu kalau lighting ya. Nah sebenarnya itu bisa diakalin dengan bikin floor plan. Kayak kita udah sering banget ya mention ini ya. Kalau misalnya ada yang ribet-ribet kamera movement, multicam itu pakai floor plan karena penting banget tuh penempatan lightingnya dan lain-lain. Jadi udah didesain ya, nggak tiba-tiba pas di set, wah ini lampunya taruh sini. Nah itu bakal pusing banget. Ya, karena kayak lebar persebaran lampunya tuh beda-beda. Betul. Jadi emang harus dihitung dan harus tahu. Jadi kalau misalnya udah ada floor plan-nya harusnya bisa lebih gampang. Gitu. Terus itu selanjutnya yang diperhatiin kan kalau kamera movement ini bergerak ya. Nah pergerakan ini harus bener-bener stabil biar enak dilihat. Walaupun kayak misalnya kalian bikin genre found footage ya, tapi yang getar banget yang kayak seolah-olah pakai handycam, tapi tetap harus enak ya gerakannya. Nggak boleh yang sembarangan digoyang-goyang gitu. Makanya harus diperhatiin toolsnya juga. Ya kan kalau misalnya ngomongin yang handheldnya biasanya kalau di syutingan gede tuh pakai easy rig gitu. Betul. Jadi kabelnya tuh di tumpuan itu nggak cuma di tangan tapi sama alatnya ada tambahan. Jadi flow-nya tuh lebih enak. Nggak gempa banget gitu loh. Bener. Jadi
gerak handheldnya lebih enak. Itu kalau misalnya contohnya handheld ya. Ya, kalau handheld pakai alat. Tapi ya itu kita beneran harus merhatiin banget ketika pakai handheld ini karena rawan banget gak sih? Karena itu tadi kan kita nggak semuanya bisa pakai easy rig tadi ya. Kalau pakai easy rig kayaknya terbantu banget. Tapi kalau emang kita cuma bisa pakai handheld doang, misalnya cuma ya udah kameranya dipegang kayak gini, nah itu beneran harus hati-hati ya. Kayak kita beneran tekniknya harus bener. Itu biar tetap enak dilihat, enggak ketika kita step gitu kan getar-getar tuh. Nah itu kita juga udah pernah bikin tips ya. Iya betul tuh. Kayaknya itu video-video awal ya. Oke, terus kalau misalnya di praproduksi nih ya, kita udah tahu mau pakai alat apa, mungkin kayak pakai easy rig atau pakai gimbal ya, apapun lah ya. Intinya kita harus paham dulu nih alatnya, terus udah gitu pasang semua alat-alatnya nih. Jadi jangan sampai kayak biasanya kan baterainya pas udah dipasang ke alat nih, udah pasang ke gimbal atau udah dipasang ke easy rig-nya, itu baterainya ketinggalan. Ya kalau habis, kalau enggak mungkin SD card-nya habis di backup belum dimasukin. Nah itu biasanya ngaruh banget. Itu ngerepotin banget sih. Repotin banget. Nah itu dia. Jadi harus hal-hal yang kayak gitu harus diperhatiin. Karena emang tools-tools yang buat bantu handheld ini atau kamera movement ini kayaknya ribet-ribet ya. Atau kayak rig, shoulder rig atau easy rig gitu tuh, itu kan ada rignya lagi, cage-nya kan. Benar. Dan cage itu tuh kadang-kadang ada beberapa cage yang mempengaruhi mau bongkar pasang kameranya jadi juga. Jadi kayak mau buka SD card aja kadang harus ngebongkar lagi gitu loh. Atau mau masang HDMI itu harus dibongkar lagi. Nah itu jadi harus pelajarin dulu ya, harus paham dulu dan harus tahu, harus teliti sebelum semuanya pasang. Ntar tiba-tiba pas mau merekord, ternyata belum dimasukin SD card. Terus repot bongkar lagi karena jujur itu makan waktu banget. Dan yang terakhir nih ya, yang paling penting itu kita harus siapin stagingnya yang oke. Jadi staging itu kan pergerakan kamera dan pemain itu di stage itu di frame-nya itu. Nah itu harus disiapin beneran baik-baik. Kayak kalau misalnya pemainnya diem aja, artinya pergerakan kameranya itu harus dipikirkan dengan baik. Kayak make sense nggak ini kalau pergerakannya maju mundur atau gesernya itu sebenarnya harus diperhatiin banget gitu. Ada floor plan-nya juga sih sebenarnya staging itu kayak. Jadi floor plan pergerakan kamera ini gerak kemana dari titik A ke titik B itu balik lagi gitu. Terus udah gitu harus latihan dulu kan. Kayak misalnya mau geser dari masuk pintu terus keluar pintu aja harus ada timingnya. Nah, nggak tahu kan misalnya tiba-tiba kamera operatornya udah panning tapi dia belum masuk. Gitu. Kalau misalnya pemainnya ikut gerak ya. Iya, benar banget. Sebenarnya sederhana, misalnya gerakannya noleh, kamera juga ikut noleh, ikut panning itu timingnya beneran harus diperhatiin ya. Itu di stagingnya harus diperhatiin banget. Betul. Jadi kayak pas lagi di praproduksi itu beneran kita harus bisa latihan sih. Harus hafal, harus paham dan harus bisa ngerasain. Jadi kayak panning aja kan itu harus dirasain banget ya. Kayak seberapa cepat, seberapa lambat kayak gitu. Nah itu harus dilatih dulu. Jadi PR-nya dilakuin semua, reki, kamera tes, terus workshop-nya itu tuh segala macem harus diperhatiin karena kadang-kadang flow dari setiap tripod pun ya tripod aja itu tuh kadang-kadang beda gitu. Kayak tripod foto kamu ngepennya tuh beda feel-nya sama tripod cinema biasanya gitu loh. Terus kayak misalnya ngediriin tripod aja gitu beda lagi ya. Bener banget. Makanya harus diperhatiin banget stagingnya. Oke, pokoknya selanjutnya ini kalau kamera still. Di praproduksi ya. Di praproduksi gimana? Apa yang perlu kita siapin di praproduksi kalau kamera still? Tuh, nah kalau misalnya praproduksi itu ngomongin kamera still yang sering dipakai ya, itu kamera pasti selalu pakai tripod. Nah, iya kan betul. Kokohnya ya, maksudnya untuk naruh kameranya. Terus karena nggak bergerak, nggak kemana-mana ya pakai tripod. Nah tapi tripod ini kalau misalnya ngomongin di praproduksi itu kan macam-macam ya jenis-jenisnya dan kita juga nggak bisa asal kayak gitu. Maksudnya ya tadi yang udah kita bilang sebelumnya ngangkat tripod aja ada tekniknya beda-beda. Karena jenisnya beda, terus kita harus bisa mastiin kalau misalnya tripod itu kokoh untuk kameranya. Walaupun itu nggak digerakin sama sekali gitu ya, tapi kan biasanya mungkin karena ada banyak aksesorisnya di kamera itu biasanya lebih berat ke depan atau berat ke belakang. Biasanya tuh kalau misalnya emang kameranya still tapi ada perubahan fokus. Nah misalnya kan ada yang fokus wireless tuh. Nah itu kan pasang kayak apa sih itu doang namanya? Ada mountingnya. Ya mountingnya gitu di depan kalau fokusnya itu biasanya berat tuh kan. Nah harus dicek lagi tripodnya beneran kokoh dan kenceng.
gitu. Atau mungkin yang mekaniknya tuh kayak mungkin getar ya, kan dia ada ringnya gitu kan biasanya kalau fokus. Itu harus mastiin, nggak boleh bergetar banget ya. Kalau misalnya pas dia atur fokus getar ya berarti ada movementnya. Ya betul. Jadi emang harus hati-hati dan nggak bisa sembarangan nih untuk ngomongin tripod ya kayak gitu. Intinya adalah kameranya nggak gerak, diem dan kokoh. Ya udah, kalau misalnya nggak ada tripod, monopod bisa. Kalau nggak punya juga monopod, ya apa kayak misalnya kalian butuh yang satu level sama orang ini, susun buku deh tinggi-tinggi ya. Yang penting kan stabil. Ya yang penting stabil, kokoh dan aman kameranya itu sih. Taruh di lemari, taruh di batu, taruh di mana-mana aja, yang penting diem kameranya. Itu. Karena kuncinya adalah diam, still. Gerak sama sekali. Itu dia. Terus selanjutnya nih yang terakhir nih ya, penting juga nih, komposisi dan blocking. Karena kayak walaupun still ya, itu komposisi dan bloknya tetap harus diperhatiin. Karena kalau kemarin kalian tonton lagi video yang kemarin, itu kita bilang fungsi dari yang still ini itu tuh biar penontonnya scanning. Wah, ngeliat semua. Ngeliat semua dari frame-nya. Itu. Nah, itu harus diperhatiin. Karena kalau misalnya komposisinya udah still nih, udah gampang nih ya still. Ternyata komposisinya nggak oke, ya itu problem juga. Apalagi kalau blocking pemainnya ternyata terlalu miring atau terlalu lurus ke depan, atau penempatan properti-propertinya ternyata aneh, atau ada yang nggak in frame gitu tuh kadang-kadang luput gitu loh. Nah, jadi harus benar-benar diperhatiin dan disiapin dengan baik. Detailnya itu loh. Nah, kita harus tahu kemana aja, dan komposisinya juga harus bercerita ya. Maksudnya harus tahu nih pas lagi praproduksi kira-kira komposisinya bakal segimana. Karena kan bakal ngaruh ya, kayak lensa dan lain-lain. Pokoknya hal-hal teknis lainnya lah. Jadi di frame itu beneran harus tetap bercerita walaupun still kameranya atau pemainnya diem juga, terus kameranya juga tetap still, itu tetap harus dipikirin. Jadi jangan terlalu sampai kosong banget sampai nggak bercerita apa-apa, atau terlalu riweh sampai ini sebenarnya apaan sih gitu. Benar. Oke, kalau ngomongin praproduksi nih, jadi mending mana? Mending movement atau mending still nih? Kalau ngomongin praproduksi. Kalau ngomongin praproduksi, dari apa yang kita jelasin tadi ya, itu kayaknya ya still sih. Still. Karena emang gak ribet ya. Gak seribet movement. Iya, gak seribet movement. Menurut Bang Wan nih, enakan kamera movement atau kamera still di praproduksi? Aku sebagai DP nih ya. Lebih milih still sih. Oke, kenapa milih still? Soalnya lebih males. Gak lebih males dong. Maksudnya itu kalau misalnya ngomongin kamera movement, perannya cukup lama banget sih. Harus ngenalin alatnya dulu. Misalnya kayak ternyata kebutuhan shotnya tuh perlu jeep kan. Waduh, itu harus paham dulu nih, harus menguasai dulu, dan harus di workshopin dulu. Nggak cuma aku doang, tapi tim aku juga harus tahu gimana cara masangnya, terus movementnya kayak gimana. Dan itu waktunya cukup panjang banget ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau dibandingkan still yang kayak ini kita tahu terus komposisinya kayak gimana dan kameranya kokoh, udah aman, harusnya sih gitu kalau misalnya ngomongin. Iya sih, bener banget. Jangan sampai kayak nggak selaras ya, apalagi kayak kalau ada movement plus ubah fokus. Sebenarnya movement aja bisa jadi ubah fokus, kayak panning atau di track out gitu. Itu kan pasti akan perubahan fokus kan. Itu harus selaras antara kamera operator sama fokus pullernya gitu. Apa tuh kamera operator, apa tuh fokus puller? Nanti aja kali ya. Selanjutnya kita harus perhatiin trafficnya. Bener gak? Apa nih traffic nih? Nah, traffic tahu nih kayaknya. Jelasin Bang. Jadi kalau misalnya ngomongin traffic, nah kita kan udah tahu nih stagingnya mau kemana aja, kamera kemana, pemain kemana. Nah biasanya kalau misalnya lagi syuting, traffic itu ruang aman ya, ruang jalurnya, jalur si kamera dan pemain bergerak itu kemana aja. Nah,